Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, salam sejahtera. Harya Matra Manunggal, Manularian Semesta, mengimbangi Novus Ordo Seclorum. Para pemikir, filsuf, dan intelektual Indonesia dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, perkenalkan saya Adi Riwa Arianto. Kalian bisa menyapa filsuf A.R. Arianto atau A.R. Arianto. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pandangan tentang salah satu tema atau isu yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia di dunia maya tentunya, dan punya dampak yang sangat signifikan terhadap situasi Indonesia pada hari ini. Nah, karya tersebut adalah Madilo, ya, Materialisme, Dialektika, dan Logika, yang ditulis oleh Tan Malaka. Ya. Jadi sebenarnya buku ini tuh sudah saya baca sejak tahun 2008 ketika memasuki kuliah sarjana hubungan internasional S1. Ya. Jadi saat itu memang kita sangat kuat ya mengkaji tentang persoalan filsafat. Akhirnya kita bergabung dalam pengkaderan mahasiswa Unimbar, ya, masa inisiasi mahasiswa baru dengan tema dialektika perlawanan Indonesia. Nah, maksudnya gini, buku ini sebenarnya sudah banyak dikaji oleh mahasiswa pergerakan dan seterusnya. Tapi kenapa hari ini muncul tahun 2025? Kemudian ada salah satu komunitas yang mencoba membumikan atau mengeluarkanlah banyak sekali pandangan-pandangan tentang bagaimana Tan Malaka memberikan semacam solusi untuk Indonesia. Tapi saya juga harus memberikan pandangan yang fair tentang itu, karena di masa yang sama sebenarnya Tan Malaka ini mengalami gejolak batin. Dalam istilah yang perlu saya tekankan psikoanalisis, sebenarnya Tan Malaka sedang mengalami frustasi pada saat itu karena dia tidak mampu mengimbangi pemikiran filsuf Soekarno. Dia banyak menulis buku dan telah banyak berkontribusi tentang bagaimana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai ke titik ya. Jadi maksudnya gini, bahwa materialisme, dialektika, dan logika yang ditulis oleh Tan Malaka sebenarnya itu bentuk isolasi Tan Malaka atas progres intelektualnya, karena pada saat itu dia tidak mampu mengontrol massa seperti yang dilakukan oleh Soekarno dan tokoh-tokoh kemerdekaan lainnya. Soekarno itu filsuf, negarawan, sekaligus tokoh kemerdekaan yang sedang memperjuangkan Indonesia, tapi dia juga memperjuangkan bagaimana mempersatukan bangsa Indonesia yang saat itu sedang mengalami tekanan psikologis, ya, tekanan intelektual, termasuk tekanan kolonialisme. Dan ini cara ini sebenarnya sedang dikembangkan oleh Soekarno saat itu, kemudian mencari cara kira-kira seperti apa harus dilakukan. Soekarno itu sudah selesai dengan persoalan logika, ya, persoalan dialektika. Dia udah banyak membaca buku, termasuk buku-buku yang ditulis Karl Marx, ya, Mahatma Gandhi, termasuk buku yang ditulis oleh beberapa tokoh yang juga relevan untuk dibaca saat itu. Makanya wajar Soekarno menerbitkan sebuah buku ya di bawah bendera revolusi, ya, jilid 1 dan jilid 2. Ini versi modernnya, versi lamanya mungkin ada. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa Tan Malaka itu kaget sebenarnya dengan pemikiran Barat. Kemudian karena kekagetan beliau mencoba membawa itu ke Indonesia, tetapi cara metode yang dilakukan itu sangat revolusioner. Jadi masyarakat Indonesia bukannya tidak mau menerima, tetapi tidak semua menerima. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia juga sedang menerima pemikiran-pemikiran yang cukup adaptif untuk melakukan proses counter penjajahan dari Barat. Jadi istilahnya Tan Malaka ini tidak mampu mengontrol massa dengan perspektif dia sendiri.
Berbeda yang dilakukan oleh Soekarno. Dia dengan cantik dan bagus melakukan proses perimbangan itu, ya.